Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Fatika Sari dari kelompok 4, kelas Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin A, yaitu mengenai sejarah perkembangan tasawuf pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Fase abad pertama dan kedua Hijriah belum bisa sepenuhnya disebut sebagai fase tasawuf, tetapi lebih tepat disebut sebagai fase kezuhudan. Tasawuf pada fase ini lebih bersifat amaliyah daripada bersifat pemikiran. Bentuk amaliyah tersebut seperti memperbanyak ibadah, menyedikitkan makan dan minum, serta menyedikitkan tidur. Kesederhanaan kehidupan Nabi diklaim sebagai panutan para zahid. Banyak ucapan dan tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencerminkan kehidupan zuhud. Dari segi pakaian, makanan, meskipun sebenarnya makanan yang enak serta pakaian yang bagus dapat dipenuhi. Pada fase ini, terdapat fenomena kehidupan spiritual yang cukup menonjol yang dilakukan oleh sekelompok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Al-Sufah. Kelompok ini kemudian dijadikan sebagai tipe dan panutan para sufi, dengan anggapan mereka adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupan mereka adalah corak Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai poin B, yaitu tentang sejarah perkembangan tasawuf pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Abad ketiga dan keempat disebut sebagai fase tasawuf. Pada permulaan abad ketiga mendapat sebutan sufi. Hal itu dikarenakan tujuan utama kegiatan rohani mereka tidak semata-mata kebahagiaan akhirat yang ditandai dengan pencapaian pahala serta penghindaran siksa, akan tetapi untuk menikmati hubungan langsung dengan Tuhan yang didasari dengan rasa cinta. Cinta Tuhan membawa konsekuensi pada kondisi tenggelam dan mabuk ke dalam yang dicintai, atau disebut dengan fana fil mahbub. Kondisi ini tentu akan mendorong kepersatuan dengan yang dicintai, atau sering disebut dengan al-ittihad. Di sini telah terjadi perbedaan tujuan ibadah orang-orang syariat dan ahli hakikat. Pada fase ini muncul istilah fana, ittihad, dan hulul. Fana adalah suatu kondisi di mana seorang sufi kehilangan kesadaran terhadap hal-hal fisik atau yang disebut dengan al-hissiyat. Ittihad adalah kondisi di mana seorang sufi merasa bersatu dengan Allah sehingga masing-masing bisa memanggil dengan kata aku, ana. Hulul adalah masuknya Allah ke dalam tubuh manusia yang dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Asandri dari kelompok 4. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami. C. Sejarah perkembangan tasawuf abad ke-5 Hijriah. Fase ini disebut dengan fase konsolidasi, yakni memperkuat tasawuf pada dasar aslinya yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yang sering disebut dengan tasawuf sani, yakni tasawuf yang sesuai dengan tradisi para nabi dan umatnya. Fase ini merupakan reaksi terhadap fase sebelumnya, di mana tasawuf mulai melenceng dari koridor syariah atau tradisi para nabi dan sahabatnya. Perkembangan tasawuf pada abad ke-5 Hijriah ini ditandai dengan sosok Imam Ghazali yang mengkompromikan para ulama fikih dengan ajaran tasawuf yang berpaham Syiah. D. Sejarah perkembangan tasawuf abad ke-6, ke-7, dan ke-8 Hijriah. Fase ini ditandai dengan munculnya tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang memadukan antara rasa dan akal. Tasawuf bercampur dengan filsafat, terutama filsafat Yunani.
Pengalaman-pengalaman yang diklaim sebagai persatuan antara Tuhan dan hambanya kemudian diteorisasikan dalam bentuk pemikiran seperti wahdah al-wujud, yakni bahwa wujud yang sebenarnya adalah Allah, dan selain Allah itu hanya gambar yang bisa hilang dan sekedar sangkaan dan khayalan. Tentu saja, nama saya Muhammad Iftiar Salas. Di sini saya akan menjelaskan poin E, yaitu sejarah perkembangan tasawuf pada abad ke-9 dan ke-10. Pada abad ke-9 dan ke-10 Hijriah, nasibnya kurang menguntungkan karena dianggap sudah kehilangan kepercayaan masyarakat, dianggap penyimpangan ajaran Islam. Namun ajaran tasawuf tidak hilang begitu saja. Ini terbukti masih adanya ahli tasawuf yang memunculkan ajarannya dengan mengarang kitab dan mendirikan tarekat yang berisikan ajaran-ajaran tasawuf. Antara lain Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang karyanya bersudul Al-Lataiful Minan atau Ketulusan Hati. Selanjutnya ada Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani. Ia mendirikan tarekat Tijaniyah. Nomor 3 ada Sidi Muhammad bin Ali Asy-Syanusi. Beliau adalah pendiri tarekat Sanusiyah. Dan yang terakhir ada Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, seorang penulis kitab Qulub fi Mu'amalah Alamil Ghuyub dan termasuk pengikut tarekat Naqsabandiyah. Selanjutnya yaitu kesimpulan makalah sejarah perkembangan tasawuf. 1. Pada abad pertama dan kedua Hijriah belum bisa sepenuhnya disebut fase tasawuf. Lebih tepatnya adalah fase kezuhudan. Pada fase kezuhudan, tasawuf lebih bersifat amaliyah daripada bersifat pemikiran. Nomor 2, pada abad ketiga dan keempat Hijriah disebut sebagai fase tasawuf. Pada permulaan abad ketiga Hijriah mendapat sebutan sufi. Di sini telah terjadi perbedaan tujuan ibadah orang-orang syariat dan ahli hakikat. Pada fase ini muncul istilah fana, ijtihad, ittihad, dan hulul. Yang ketiga, pada abad ke-5 Hijriah disebut fase konsolidasi, yakni memperkuat tasawuf dengan dasar-dasar yang asli, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, atau sering disebut dengan tasawuf sunni. Perkembangan tasawuf pada abad ke-5 Hijriah ditandai dengan sosok Imam Ghazali yang mengkompromikan para ulama fikih dengan ajaran tasawuf yang berpaham Syiah. Yang keempat, pada abad ke-6, ke-7, dan ke-8 Hijriah, fase ini ditandai dengan munculnya tasawuf falsafi, yaitu memadukan antara rasa dan akal. Tasawuf bercampur dengan filsafat Yunani. Yang terakhir, pada abad ke-9 dan ke-10 Hijriah serta masa berikutnya mengalami nasib yang kurang menguntungkan karena dianggap sudah kehilangan kepercayaan masyarakat atau dianggap penyimpangan ajaran Islam. Namun, tasawuf tidak hilang begitu saja karena masih ada ahli tasawuf yang memunculkan ajarannya dengan mengarang kitab yang berisikan ajaran-ajaran tasawuf. Sekian video dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.